Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami sebelumnya. Perkenalkan nama saya Sabila. Nama saya Raya Mutiawati Wardoyo. Nama saya Melisa Dwi Windiana. Nama saya Siti Windiana. Nama saya Kadika Maria. Nama saya Siti Hera. Nama saya Katina Putri. Selanjutnya, jadi sebelum memulai presentasi, di sini kita akan membahas tentang bullying verbal. Nah, apa sih bullying verbal itu? Bullying verbal adalah salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara lisan. Tindakan dasar ini tidak meninggalkan bekas luka secara fisik, namun berdampak serius pada kesehatan mental korban bullying itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor penyebab bullying. Yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Kurang kasih sayang, pola asuh yang keras, dan cenderung menggunakan kata-kata kasar secara verbal. Yang kedua yaitu sosial. Adanya interaksi meniru, cara mengolok-olok atau mengedit orang lain dan terdampak dari media sosial. Selanjutnya ada dampak bullying verbal. Yang pertama psikologis. 1. Rentan mengalami emosi marah, sedih, takut. Yang kedua memicu masalah mental seperti gangguan cemas, depresi, sampai post traumatic stress disorder (PTSD). Yang D. Akademis. Mengalami gangguan tidur karena terbayang kata-kata menyakitkan. Yang kedua penurunan prestasi karena sulit berkonsentrasi saat pelajaran langsung. Yang ketiga ada sosial. Yang pertama, kesulitan bersosialisasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Terus yang kedua, menarik diri dari interaksi sosial karena takut akan mendapat perlakuan buruk kembali. Selanjutnya ada peran pihak terkait dalam mencegah bullying. Dari peran keluarga, yang pertama itu ada memberikan keteladanan, yang kedua memberikan pembimbingan, yang ketiga pengorganisasian dalam keluarga, yang keempat memberikan pengajaran yang baik terhadap anak. Yang kedua ada peran sekolah. Pertama, membuat kebijakan anti bullying yang jelas. Yang kedua, memberikan sanksi yang jelas kepada pelaku. Yang ketiga, mengadakan program edukasi secara bersama. Dan yang keempat, bersama dengan semua pihak profesional. Satu, melalui anak A, ajaran anak untuk memilih kelompok bermain yang tepat. Yang B, ajaran anak kata-kata yang baik agar tidak mudah melakukan perbuatan bullying. Kedua, melalui keluarga. A, bentuk lingkungan yang penuh kasih sayang. B, berbuat pola asuh yang mengajarkan kebaikan dalam masyarakat. Ya, melalui sekolah. A, buat ruang diskusi mengenai baik. B, bangun komunikasi yang baik mengajak anak dan murid. Saya selanjutnya video mengenai bullying verbal. Aku Riko, kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuduh diriku, memanggil dengan cerita Satria Bodi Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata-kata yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli pengumuman dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas,
menjadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Pergi sama mereka sekarang. Kamu kenapa Rina? Ibu sering melihat kamu di kampus. Dulu, aku adalah anak yang selalu diam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat dukungan dari teman-temanku. Cara inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Semua mengaku sebagai anak bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku didapatkan seperti ini. Di sosial media pun mereka bukan aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sudah tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rina. Dan presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Dwi Agustin dari kelompok ingin bertanya di poin peran sekolah dalam mencegah bullying itu kan ada membuat kebijakan anti bullying yang jelas. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa program edukasi anti bullying ini yang diadakan di sekolah benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnil Yamasa dari kelompok muda. Di sini saya izin bertanya, jika segala bentuk pencegahan mengenai bullying verbal sudah dilakukan, tapi itu nggak berdampak apa-apa, kira-kira tindak lanjut apa yang perlu kita lakukan menurut kelompok kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Dewitia dari kelompok 4. Pertanyaan itu, jika ada yang mengolok nama orang tua, apakah itu termasuk bullying verbal? Terus dampaknya apa? Cara mengatasinya gimana? Terima kasih. Perhatian semua, kelompok kami akan menjawab. Saya menjawab. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Sakila kelompok 1. Bagaimana cara memastikan bahwa program edukasi anti bullying yang diadakan di sekolah benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa? Dengan cara memberitahukan konsekuensi yang didapat apabila seseorang melakukan bullying, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program tersebut. Contohnya seperti mendapatkan surat peringatan dari sekolah terhadap siswa pelaku bullying, atau juga bisa ditindak tegas oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia kelompok 3. Pertanyaannya itu kurang lebih, jika segala bentuk pencegahan bullying verbal sudah dilakukan tetapi tidak berdampak apa-apa, menurut kelompok kalian tindakan apa yang akan dilakukan? Saya mewakili jawaban dari kelompok saya. Menurut saya, hal yang paling kecil harus dilakukan itu seperti dari parenting atau pola asuh orang tuanya. Nah, dengan cara seperti pola asuh yang mengajarkan cinta kasih dan kelembutan dalam bertutur kata. Terus yang kedua,
kedua juga kita harus bentuk lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman. Tapi tetap harus tegas jika anak kita ini melakukan kesalahan dalam bertutur kata. Jadi kalau misalkan anak kita melakukan bullying verbal, maka kita juga harus tegas dan harus menegurnya gitu loh. Terus tapi kan juga ada orang yang walaupun dia berada di dalam keluarga yang bertutur katanya ini lembut terus baik, nah tapi si anak ini tetap melakukan verbal bullying. Itu balik lagi ke anaknya ini, karena bisa jadi si anak ini tahu cara bertutur kata seperti hal buruk itu dari kelompok teman sebayanya. Jadi yaitu balik lagi tergantung individunya, apakah dia mau menjadi pelaku bullying atau dia mau menjauhi kelompok teman-teman sebaya dan ikut istilahnya ikut bertutur kata yang baik seperti apa yang pernah diajarkan orang tuanya. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Najwa kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, jika ada yang mengolok-olok orang tua, apakah itu termasuk bullying verbal, cara mengatasi dan dampaknya? Jawabannya yaitu ya, mengolok-olok orang tua termasuk bullying verbal karena melibatkan ucapan yang menyakitkan, merendahkan atau menghina seseorang. Ini bisa berbentuk ejekan, hinaan, sindiran, atau kata-kata kasar yang ditujukan kepada seseorang terkait orang tuanya. Cara mengatasinya yaitu 1. Tetap tenang, jangan terpancing emosi. Yang kedua yaitu tegas, katakan bahwa ucapan itu tidak pantas. Dan dampaknya yaitu yang pertama, dampak psikologis, sedih, stres, kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu dampak sosial, menarik diri dan sulit percaya orang lain.